1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat memasuki bulan Desember, di mana bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Baik teman-teman, sebentar kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami, biarlah Tuhan yang semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, are you ready? Yes, we are ready. Woo! Kasih setia Tuhan besar buat kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sing, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi amin kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku.
menyembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Mari angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, layak Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang lagi katakan sembah dan puji Dia, bagimu Tuhan segala sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Sang sembah dan puji Dia, Teman-teman, hari ini kita punya tema yang menarik, yaitu resolusi. Dengar kata resolusi, pasti teman-teman berpikir bahwa kita akan membuat suatu rencana di tahun yang baru ini. Mungkin teman-teman ada yang punya rencana resolusi pekerjaan yang baru, atau kuliah, atau mungkin pengen menikah. Setiap kita pasti punya resolusi kan teman-teman. Terus bagaimana sih resolusi kekristenan yang benar, resolusi anak-anak muda yang berdampak? Nah, ini yang akan disampaikan oleh Boksu Willy, seorang hamba yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay duduk di tempatnya teman-teman. Tapi sebelumnya kita ada informasi nih buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, yang mau menabur, yuk bisa ditransfer di bawah ini teman-teman ya. Boleh ditransfer, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati beliau yang menyampaikan firman-Mu, biar setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, apa kabar?
Puji Tuhan, saya percaya Anda semua pasti luar biasa. Oke, hari ini kita bersama-sama di Youth Pentakos. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang sangat indah di hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan juga Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati setiap anak-anak muda yang ada di rumah-rumah. Bila hari ini kami belajar tentang resolusi, Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk masuk tahun 2022 dengan lebih baik lagi. Tapi kami percaya juga Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun setiap langkah kami untuk menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Baik, saudara, hari ini tema kita adalah resolusi. Katakan resolusi. Wow, apa yang ada di dalam benak Anda ketika Anda mendengarkan kata resolusi? Saya percaya Anda mungkin mulai menebak-nebak. Ini berkaitan sama tahun baru, Boksu Willy. Kan ini sudah masuk bulan Desember. Sebentar lagi kita masuk tahun 2022. Ya, paling berisi daftarlah tentang komitmen, rencana, harapan, cita-cita yang akan kita perbuat di tahun yang baru nanti. Nah, saudara, dari hasil percakapan saya dengan beberapa rekan, resolusi ini seringkali kandas. Bahkan sebelum bulan Januari berakhir. Ada seorang rekan saya bahkan berkata begini, resolusi saya tahun ini adalah menyelesaikan target yang terbengkalai di tahun lalu. Yang sudah saya targetkan loh sejak tahun sebelumnya. Pertanyaan saya, apa sih yang menjadi target kamu tahun sebelumnya? Apakah memang Anda komitmen dengan target-target Anda itu? So hari ini, saya percaya anak-anak muda Youth Pentakos semua pasti ingin mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Membuat berbagai perencanaan untuk dilakukan di masa depan adalah hal yang baik. Namun, Yakobus mengingatkan kita semua akan satu hal. Jangan melupakan Tuhan di dalamnya. Mengapa? Karena kita sama sekali tidak memiliki kuasa atas waktu yang akan datang. Kita baca dulu Yakobus 4 ayat ke-15. Sebenarnya, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, buat resolusi itu baik. Tapi jangan lupa menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Maka kita harus mengatakan jika Tuhan Yesus menghendakinya, maka saya akan hidup, maka saya akan berbuat ini dan saya akan berbuat itu. Namun di ayat ke-16 dikatakan demikian. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, hidup kita sama fananya dengan uap yang dapat hilang dalam sekejap. Tidak melibatkan Tuhan menjadikan kita seorang yang congkak. Mengira kita berkuasa atas hidup kita. Padahal tidaklah demikian. Memang tidak ada salahnya membuat resolusi di tahun baru ini. Namun kita harus ingat satu prinsip. Jika Tuhan menghendakinya. Boleh katakan amin. Saudara, ini tidak berfungsi sebagai pemanis kata-kata. Supaya terkesan rohani loh. Ketika kita mengucapkannya, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Karena dengan perkenanannya lah, kita dapat melakukan apapun. Boleh katakan amin. Dengan melibatkan Tuhan, kita pun akan serius dengan resolusi atau komitmen yang kita buat. Dan kalaupun kita tidak membuat resolusi tertentu, ya itu nggak jadi soal juga. Yang penting kita selalu melibatkan Tuhan dalam menjalani tahun baru ini dalam anugerahnya. Boleh katakan amin. Saran Boksu adalah tetap anak-anak muda Youth Pentakos buatlah resolusi Anda. Supaya ada satu target-target secara rohani maupun secara kehidupan yang ingin Anda capai di tahun-tahun yang akan datang ini. Amin. Nah, dalam setiap perencanaan kita, jangan jadikan Tuhan hanya sebagai penonton. Melainkan sebagai pemimpin dan penasihat kita. Amin. Oke. Awal tahun baru ini, yaitu nanti masuk pada tahun 2022, adalah waktu yang baik untuk berhenti dan melihat kembali kehidupan kita. Nah, sekarang kita masih punya 1 bulan ke depan. Jadi, di awal tahun baru nanti, Anda akan merasakan bahwa apa yang sudah Anda putuskan di bulan-bulan sekarang ini. Di awal bulan yang Desember ini, sekarang waktunya Anda berdoa, mengevaluasi diri, apa sih yang sudah Anda lakukan di 2021?
Supaya Anda masuk 2022, Anda lebih siap, Anda lebih baik, Anda lebih luar biasa lagi. Nah, hal tersebut merupakan langkah awal untuk membuat sebuah resolusi yang realistis. Untuk langkah selanjutnya, setiap orang harus menanyakan beberapa pertanyaan ini. Apa yang perlu ditingkatkan dalam kehidupanku? Apa yang perlu dihilangkan atau ditambahkan? Dan lebih penting lagi adalah, apa yang Tuhan lihat ketika Dia melihat kepadaku? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Tentunya semua ini harus kita bertanya dan minta pertolongan kepada Tuhan untuk berikan hikmat kepada kita untuk bisa menjawabnya. Firman Allah berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di awal tahun baru, Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Sebenarnya di sekarang juga Tuhan berikan sesuatu yang baru. Hanya memang di tahun 2022 ketika masuk bulan Januari, momentumnya jelas berbeda. Tapi satu hal, kuncinya tetap di iman kita. Tuhan ingatkan kita supaya jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jadi kita perhatikan apa yang kedepannya yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sedang membuat sesuatu yang baru buat kita semua. Boleh katakan amin? Jangan fokus kepada target diri sendiri juga. Fokuslah kepada apa yang Tuhan mau agar Anda dan saya kita lakukan dalam kehidupan ini. Untuk menjadi berkat buat Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Lebih dari segalanya, pastikan komitmen kita hanya kepada Kristus. Anak muda Youth Pentakos katakan amin. Dan jika Yesus sangat berarti buat Anda dan saya, pertanyaannya, mengapa tidak memulai tahun baru dengan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, saya berharap agar setiap anak muda masuk pada tahun 2022 nanti, kita jadikan tahun 2022 menjadi tahun terbaik kita. Dan kita membangun kehidupan kita di atas fondasi Kristus dan firman-Nya. Katakan amin. Bagi orang dunia, resolusi tahun baru itu banyak dibuat karena merasa diri kurang baik menurut standarnya sendiri. Tetapi bagi orang Kristen, anak-anak muda Youth Pentakos, alasan membuat resolusi tahun baru seharusnya berkaitan dengan kegagalan kita, tidak maksimalnya kita, atau mungkin banyak hal yang kita lalai dalam hal melayani, mengasihi Tuhan, dengan segenap hati dan mengasihi sesama juga. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu firman. Oleh karena itu, resolusi tahun baru orang Kristen, anak-anak muda Youth Pentakos, sesungguhnya dapat dilakukan sekarang juga. Tanpa harus menunggu tahun yang baru tiba. Hari ini juga, di hari Minggu ini juga, buat komitmen Anda untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Secara konsisten setiap hari, bukan menunggu awal tahun untuk mulai melakukannya. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah suatu perintah yang memberikan awal, tetapi suatu perintah untuk dihidupi setiap harinya dan terus-menerus. Katakan amin. Oke, Alkitab jelas mengatakan bahwa tidak mungkin orang berubah hanya mencoba lebih keras atau menulis komitmen lebih banyak. Karena pada dasarnya, tindakan kita dipengaruhi oleh hati kita dan bukan oleh sekedar komitmen-komitmen yang terpikir secara logis. Sebagai anak muda, Youth Pentakos, orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita tahu bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa merubah banyak hal yang buruk terhadap kita, kecuali oleh pertolongan anugerah dan pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan kita. Boleh katakan amin? Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa untuk mengubah diri sendiri, untuk mengubah orang lain, kita harus lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Persoalannya adalah jangan memikirkan bagaimana mengubah orang lain. Bagaimana sekarang kita mau mengubah sikap hidup kita, diri kita sendiri, agar di tahun 2022 nanti kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi sesama. Boleh katakan amin? Oleh karena itu kita harus sadar bahwa untuk mengubah diri menjadi orang yang lebih memuliakan Tuhan, kita perlu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dalam hal ini, doa menjadi satu hal yang begitu penting. Karena doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Boleh amin? Terakhir, tidak semua solusi tahun baru yang kita buat adalah resolusi yang baik. Bisa jadi kita lupa, bisa jadi kita nggak maksimal lagi dan sebagainya. Tidak semua yang kita pikir baik adalah suatu hal yang benar-benar baik juga. Demikian juga dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Tidak semuanya adalah baik. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
Kita rajin baca firman, lakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Terus berdoa, minta petunjuk Tuhan. Berdoa, tanyakan kehendak Tuhan. Berdoa seperti Yesus berdoa di doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oleh karena itu, dalam membuat resolusi tahun baru, kita tidak seharusnya berpikir untuk resolusi diri kita sendiri lagi. Melainkan, kita harus bertanya, mengapa kita mau melakukan ini, mengapa kita mau melakukan itu, dan untuk apa tujuannya. Saya percaya satu tujuan yang paling mulia tentu supaya nama Kristus dipermuliakan. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, saudara. Tapi supaya kerajaan Allah dinyatakan, katakan amin. Bukan hanya untuk dasar hidup kita sendiri ya, tapi supaya kehendak Tuhan yang jadi, firman Tuhan digenapi. Saudara, lantas apakah resolusi tersebut dapat disebut sebagai resolusi yang terbaik? Saya juga tidak tahu. Yang pasti, kalau Anda berdoa, tanyakan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan Anda semua resolusi yang terbaik di tahun 2022. Yang ngerti dan mau katakan, amin. Oke, saudara, sebagai penutup khotbah, saya akan sampaikan seperti ini. Resolusi tahun baru berkaitan erat dengan keinginan semua orang untuk berubah. Amin. Orang dunia ingin berubah karena berbagai alasan dan dengan standar yang berbeda-beda. Mereka berjuang menggunakan kekuatan sendiri dan biasanya tujuan akhirnya adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, anak-anak Youth Pentecost yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita seharusnya memiliki konsep yang berbeda. Kita berubah karena Allah di dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan dan menebus kita. Hendaklah kita berubah menurut standar Sang Pencipta yang telah dinyatakan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Dengan kekuatan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara, silakan buat resolusi Anda. Menurut saya, boleh-boleh saja buat resolusi. Yang paling penting adalah jadikan Kristus sebagai pusat resolusimu di tahun 2022 ini. Dan buat resolusi dari hati, ingin memuliakan Tuhan dengan tujuan ingin menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita bersama-sama rindu menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Boleh bersama-sama katakan amin. Boksu Willy doakan buat teman-teman semua anak-anak Youth Pentecost masuk tahun 2022 dengan sikap sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Dan di tahun 2022 kita semua meraih kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami belajar tentang resolusi. Dan Tuhan, kami siap masuk tahun 2022. Kami tahu ada rencana Allah yang dahsyat, rencana Allah yang hebat dalam kehidupan kami, yang juga Tuhan rindu nyatakan kepada kami semua. Kami berdoa agar Tuhan memampukan setiap anak-anak Youth Pentecost, anak-anak muda, orang-orang Kristen yang percaya, untuk tekun di dalam firman, berdoa, terus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat fondasi dalam kehidupan kami ke depan. Dan terus resolusi apapun yang kami buat, Yesus Kristus adalah pemimpin. Yesus Kristus adalah Tuhan yang terus menuntun kami untuk masuk tahun baru penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Baik, anak-anak muda Youth Pentecost, sebelum kita berpisah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, hadapkan kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus, memberkati teman-teman semua mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Nah teman-teman udah dengarkan kayak gimana sih resolusi yang benar itu, resolusi kekristenan yang benar itu. Dan buat teman-teman juga yang ada di Pekanbaru, kita rindu buat teman-teman yang ingin bergabung dengan kami di Cool Community of Love, keluarga kasih. Dan teman-teman boleh join dengan kami, yaitu dengan cara kalian boleh chat atau telepon nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Nanti kita akan follow kalian. Dan teman-teman yang ada di Pekanbaru juga khususnya, kita ada ibadah onsite di Grand Elite jam 18.30. Jadi buat teman-teman boleh datang, ajak keluarganya, ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Kita welcome untuk kalian loh teman-teman. Dan buat teman-teman informasi udah kami sampaikan semua. Tuhan Yesus memberkati. See you.